Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A dan Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga A dan Teteh selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, A dan Teteh, perkenalkan, nama Ibu Iis Nur Khairunisa, biasa dipanggil Bu Iis atau Bu Isnur. Hari ini Ibu akan membersamai AA dan Teteh dalam belajar pembelajaran 5 dan 6. Diharapkan AA dan Teteh mampu menulis cerita berdasarkan gambar, mampu menyebutkan cara bersyukur, dan AA dan Teteh mampu melakukan operasi hitung berjumlah bilangan ribuan. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan bertanya dulu nih pada AA dan Teteh. AA dan Teteh pernah melihat atau membaca cerita bergambar belum? Pernah belum? Oke, bagus. Ada yang pernah, ada yang lupa ya, padahal sebetulnya pernah gitu ya. Malahan di pembelajaran sebelumnya juga sudah diajarkan ya mengenai cerita bergambar. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya lagi lebih dalam supaya Ada Teteh bisa membuat menuliskan cerita bergambarnya. Seperti itu Ada Teteh. Sudah siap belajar belum? Sudah ya? Yuk kita mulai belajar. Pelajaran 5, ayo menulis. Nah, perhatikan gambar-gambar di sana ya Teteh. Ada beberapa gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Coba Teteh, gambar apa saja sih yang AA dan Teteh lihat? Oke, gambar-gambar tersebut menunjukkan urutan peristiwa. AA dan Teteh dapat menuliskan urutan peristiwa tersebut dengan mengamati gambar. Misalnya, gambar 1. Ini sepertinya ada anak perempuan ya, Teteh, sedang cuci tangan. Kalau gambar 2, itu sepertinya sedang berdoa. Gambar 3 terlihat seperti sedang makan. Kalau gambar 4 terlihat anak perempuan yang tadi membawa piring bekas makanannya. Nah, jadi ATT tinggal mengurutkan. Ya, kan biasanya ATT juga kalau sebelum makan cuci tangan dulu, habis itu berdoa, setelah itu makan, setelah selesai makan, bekas makanannya disimpan ke tempat cuci piring, ya. Nah, itu gambar-gambar ini juga menunjukkan urutan peristiwa dari mulai mencuci tangan hingga ke membawa bekas makanan ke tempat cuci piring. Nah, cerita-ceritanya bisa dibuat dan diurutkan dengan mengamati gambar. Ya, dan Teteh. Nah, sebetulnya bagaimana ya cerita aslinya tentang gambar-gambar ini? Oke, kita lihat. Gambar 1, ada Nina sedang mencuci tangan dengan sabun. Gambar 2, setelah mencuci tangan, Nina duduk di meja makan. Nina pun berdoa sebelum makan. Gambar 3, Nina makan masakan ibu. Nina makan dengan lahap. Gambar 4, setelah makan, Nina meletakkan piring kotor di dapur. Nah, AA dan Teteh, dari urutan peristiwa tadi, AA Teteh dapat mengembangkannya menjadi sebuah cerita. AA dan Teteh dapat menambahkan informasi yang dapat mendukung ceritanya. Nah, berikut ini contoh setelah menjadi sebuah cerita. Kan awalnya gambar yang tadi ya, Teteh, dengan cerita di bawahnya. Gambar 1, Nina mencuci tangan dengan sabun.
Gambar 2, setelah mencuci tangan, Nina duduk di meja makan. Nina pun berdoa sebelum makan. Gambar 3, Nina makan masakan ibu. Nina makan dengan lahap. Dan gambar 4, setelah makan Nina meletakkan piring kotor di dapur. Nah, dari cerita-cerita yang itu ya, dikembangkan lagi oleh AA dan Tete menjadi sebuah cerita. Ditambahkan beberapa informasi supaya informasi yang mendukung ya Tete supaya ceritanya menjadi padu. Ya, ini contohnya yang di kotak warna kuning. Nah, Ibu bacakan ya A dan Tete sambil A dan Tete juga membaca. Nina baru saja pulang sekolah. Nina merasa sangat lapar. Ibu sudah menyiapkan makanan di meja makan. Nina pun segera mengganti bajunya. Sebelum makan, Nina mencuci tangan dengan sabun. Setelah itu, ibu mengajak Nina dan Adi berdoa bersama. Nina mengambil makanan secukupnya. Ia mengambil nasi, lauk, dan sayuran. Nina makan dengan lahap. Selesai makan, Nina membantu ibu merapikan meja makan. Nina membawa piring kotornya ke dapur. Nah, begitu dan Teteh. Tadi kan di gambar yang sebelumnya, gambar 1 sampai dengan gambar nomor 4, tidak ada kan kalau Nina baru saja pulang sekolah. Nah, itu bisa ditambahkan oleh AA dan Teteh supaya informasinya bisa melengkapi kepada cerita yang tadi sehingga ceritanya menjadi lengkap dan padu. Seperti itu AA dan Teteh. Sekarang giliran AA dan Teteh ya yang menuliskan cerita seperti tadi. Yo, ada di buku halaman 29 ya. Coba diamati dulu. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Setelah itu, buatlah menjadi sebuah cerita yang padu. Nah, coba dilihat. Gambar 1. Nah, coba ini siapa ya? Dan sedang apa? Nah, boleh dituliskan di buku AA dan Tete. Misalnya, namanya Adi misalnya. Terus sedang apa? Baru bangun tidur misalnya. Ya. Nah, boleh dituliskan di bawah gambarnya di halaman 29. Nah, kemudian gambar 2. Wah, Adi tadi baru bangun tidur. Sekarang lagi apa ya? Nah, ayo lagi apa? Tinggal dituliskan ya. Jawaban A dan Tete di bawah gambarnya di halaman 29. Gambar 3. Nah, lagi ngapain lagi nih Adi nih? Tulis lagi ya di sana ya. Adi lagi apa? Di mana? Gitu. Nah, gambar 4 yang terakhir masih Adi ternyata. Di mana ya itu Adi? Lagi ngapain ya? Nah, boleh dituliskan di halaman 29. Oke, boleh tuliskan ceritanya ya berdasarkan gambar-gambar yang tadi dituliskan di bawah gambarnya di buku halaman 29. Langkah-langkahnya sama seperti contoh yang tadi ya. Yang siapa tadi namanya? Siapa? Iya, betul, Nina ya, sama seperti yang Nina tadi. Contohnya. Nah, jika sudah selesai, boleh dikirimkan jawabannya berupa foto ke guru AA dan Tete. Ya, untuk kelas 3 Abdurrahman ke Bu Isnur, untuk kelas 3 Jaid ke Bu Arti, dan untuk kelas 3 Usama ke Pak Teguh. Oke, dan Teteh, masih ingat gambar ini? Ya, betul. Gambar ini sudah
Ada ya tadi pada cerita sebelumnya. Nah, di gambar tersebut ada Nina beserta adik dan ibu yang sedang makan. Ada Teteh, ketika makan biasanya minum tidak? Minum ya. Sama keluarga Nina pun setelah makan pasti minum. Ya kalau nggak minum seret dong ya. Nah, di sini ada sebuah cerita nih. Nina minum 1543 ml air putih dan Adi 1213 ml air putih. Berapa banyakkah air putih yang diminum Nina dan Adi? Berapa banyak ya Ada Teteh? Coba bagaimana nih menjawabnya? Nah, tadi 1543 ditambah 1213. Gimana ya? Tinggal dijumlahkan. Oke, seperti ini dijumlahkan ya. Tapi menghitungnya gimana nih? Penjumlahan seperti ini? Ada dua cara ya, Ada Teteh. Oke, perhatikan angka pada nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Perhatikan contoh berikut. Oke, perhatikan ya Ada Teteh. Tadi kata ibu ada dua caranya. Yang pertama cara bersusun panjang. Nah, untuk cara bersusun panjang itu dituliskan setiap bilangan dalam bentuk panjang. Maksudnya gimana? Nah, oke, perhatikan ya. Seribu 1543. Nah, ditulis panjang. Seperti apa? 1000 ditambah 500 ditambah 40 ditambah 3. Nah, sekarang yang giliran yang mana nih? Sekarang giliran yang 1213 ya. Tuh, sudah Ibu lingkari. Oke, perhatikan. 1213. Gimana nih ditulis panjangnya? Dalam bentuk panjangnya. Nah, gini ya. 1000 ditambah 200 ditambah 10 ditambah 3. Nah, terus gimana? Nah, setelah itu jumlahkan angka pada setiap nilai tempat. Dihitung dari angka yang paling belakang terlebih dahulu. Nah, katanya dihitungnya pada setiap nilai tempat dulu. Ya, jadi yang ribuan dengan ribuan, yang ratusan dengan ratusan, yang puluhan dengan puluhan, dan satuan ya dengan satuan menghitungnya. Nah, apakah menghitungnya dari depan dulu? Tidak. Tadi di sana dituliskan bahwa menghitungnya dari paling belakang terlebih dahulu. Oke, kita tarik garis. Tambah ya, karena tadi penjumlahan. Oke, sama dengan karena dari paling belakang dulu. Nah, jadi ibu kasih bulatan lagi nih. Yang paling belakang adalah angka 3 satuannya dengan angka 3 juga ya satuannya. 3 ditambah 3. Oke, hasilnya 6. Sekarang tinggal yang di depan angka 3 angka satuan yaitu puluhan. 40 ditambah 10 sama dengan 50. Oke, sekarang yang ratusan. 500 ditambah 200
sama dengan 700. Sekarang yang ribuan. 1000 ditambah 1000 sama dengan, betul, 2000. Nah, jadi ini belum sampai selesai ya. Jadi hasilnya yaitu 2000 ditambah 700 ditambah 50 ditambah 6. Itu bentuk panjang. Nah, sekarang setelah bentuk panjang ini dipendekkan. Ya, menempati nilai tempatnya sendiri. Ya, jadi seperti ini. 2000 ditulis angka 2-nya aja. Karena 2000 di belakangnya itu nolnya ada 3, berarti simpan. Yang 700-nya disimpan 7-nya aja. Yang 50 5-nya aja, nolnya tidak usah. Kemudian terakhir 6, menempati nilai satuan ya, nilai tempatnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya ATT? Insya Allah bagian sini mudah ya. Dan kedepannya juga akan selalu mudah jika ada teteh rajin belajar. Oke, ada teteh, kita lanjut lagi ke cara kedua, yaitu cara bersusun pendek. Nah, gimana nih cara bersusun pendek? Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Ribuan lurus dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Oke, dihitung dari angka yang paling belakang terlebih dahulu. Sama seperti tadi, baik itu cara bersusun pendek ataupun bersusun panjang, kalau menghitung itu harus dari belakang dulu. Gimana? Nah, masih dengan bilangan yang tadi ya. 1543 ditambah 1213. Inilah cara menulis bersusun pendek. Lah, itu hasilnya dari mana? Tiba-tiba 2756. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Coba perhatikan tanda panahnya. Nah, itu tinggal dijumlahkan saja. 3 ditambah 3. Mudah ya, 3 ditambah 3. Oke, 6. Nah, lihat yang tanda panahnya. Kemudian 5 dari mana? 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, dilanjut. Panah yang ketiga, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Yang terakhir, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sudah deh, selesai. Ya, mudah nggak? Coba setelah melihat contoh bersusun panjang dan bersusun pendek, tentu AA dan Teteh bisa menghitung banyak air putih yang diminum Nina dan Adi, ya, menggunakan cara yang mana saja. Nah, wah, ada gambar Bu Guru tuh. Oke, di sana cara manakah yang menurutmu lebih mudah? Ya, menurut AA dan Teteh, lebih mudah yang mana? Bersusun panjang atau bersusun pendek? Oke, sebetulnya bersusun panjang ataupun bersusun pendek sama saja ya, sama-sama mudah. Tinggal AA dan Teteh kalau sudah jago menghitungnya, nah Teteh pilih mana yang lebih cepat ya. Oke, AA dan Teteh, terima kasih ya. Tadi AA dan Teteh sudah membantu menghitung air putih yang diminum oleh Nina dan Adi. Teteh kalau sudah makan suka ngapain? Suka langsung bermain, nonton TV,
belajar atau melakukan apa? Nah, di sini ada gambar Adi. Adi setelah makan suka duduk bersantai di halaman rumahnya sambil melihat sekeliling halaman. Di halamannya ada tumbuhan, ada pohon-pohon. Ya, tumbuhannya disinari oleh matahari. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk membuat makanannya. Sinar matahari juga menerangi dan menghangatkan bumi. Sinar matahari dibutuhkan untuk membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Vitamin D berguna untuk pertumbuhan tulang dan kesehatan gigi. Semua itu adalah anugerah Allah untuk kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, Aa dan Teteh pada pembelajaran sebelumnya, Aa dan Teteh sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yaitu ada apa aja? Bergerak, tumbuh, dan membutuhkan makanan. Nah, ada Teteh, kalau di teks yang tadi, ya, yang mana nih teksnya? Nah, Ibu tunjukkan ya pakai tanda panah. Di teks itu ada ciri-ciri makhluk hidup apa aja sih, A, T, di teks tersebut? Ayo coba, siapa yang tahu? Iya, pinter-pinter nih muridnya Ibu. Ciri-ciri makhluk hidup pada teks tersebut yaitu membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang. Yeay, hebat. Oke, Aa dan Teteh, sama dengan gambar yang tadi, sekarang Aa dan Teteh, ayo tuliskan cerita berdasarkan gambar-gambar berikut. Nah, nanti gambarnya muncul ya. Tuliskan juga pada cerita Aa dan Teteh tentang ciri-ciri makhluk hidup dan rasa syukur Aa dan Teteh kepada Allah sesuai gambar di buku halaman 33. Nah, ada 3 gambar ya Aa dan Teteh di sana. Oke, Ibu munculkan satu persatu. Tapi gambar-gambar tersebut tidak berkaitan. Jadi urutan kegiatannya tidak menunjukkan peristiwa yang berkaitan. Ini ada gambar satu. Gambar yang satu ini ada anak-anak sedang bermain bola ya Ada dan Teteh. Nah, ayo siapa nih yang suka main bola? Wah, biasanya Iwan ya tuh banyak yang ngacung, aku gitu ya. Suka main bola. Kemudian gambar 2. Ada seorang anak perempuan sedang minum susu. Ya. Nah, di situ susunya susu coklat ya sepertinya warnanya coklat. Gambar 3. Di sana terlihat ada satu keluarga sedang piknik. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik ya. Nah, kira-kira gimana ya membuat cerita pada setiap gambarnya? Ayo, siapa yang sudah jago membuat cerita? Banyak yang ngacung nih. Keren memang Aa dan Teteh kelas 3 ini. Nah, Ibu beri contoh ya ceritanya pada gambar 1. Karena di sana terlihat ada yang sedang bermain bola, jadi Ibu membuat ceritanya seperti ini ya. Aku senang bermain sepak bola dengan teman-teman di lapangan. Aku berebut dan mengejar bola saat bermain sepak bola. Terus berlari, menggerakkan kaki dan badanku.
Aku bersyukur atas segala nikmat dari Allah karena aku bisa bergerak, bermain, dan badanku sehat. Nah, di contoh cerita ibu tadi ada ciri-ciri makhluk hidupnya. Yang mana coba? Ada yang tahu? Iya, betul. Yang tulisan berwarna merah dan maksudnya yang tulisan berwarna merah adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ada ya, tuh yang tulisan menggerakkan. Kemudian tulisan rasa bersyukur kepada Allah, Ibu tandai tulisannya berwarna ungu. Silahkan pilih satu gambar dari 3 gambar tadi ya. Yang 3 gambar yang ini silahkan dipilih satu aja ya, yang di halaman 33. Kemudian tuliskan cerita berdasarkan gambar tersebut. Yang di dalam ceritanya ada tentang ciri-ciri makhluk hidup dan ada tentang rasa syukur kepada Allah. Tulisnya di buku catatan ya. Kenapa? Karena takutnya tidak cukup kalau di buku paket. Nah, kirimkan jawabannya berupa foto ke gurumu. Boleh ke Abdurrahman ke Bu Isnur, kelas Zaid ke Bu Arti, dan kelas Usama ke Pak Teguh. Oke, lanjut lagi ya, ATT. Mengenai rasa syukur tadi, sebetulnya ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberikan manfaat bagi manusia. Semua makhluk hidup merupakan anugerah Tuhan atau Allah ya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan kepada kita. Nah, karena bersyukur itu merupakan pengamalan sila pertama pada Pancasila. Nah, di sini kita juga bisa bersyukur dengan cara apa aja. Salah satunya bisa menjaga kebersihan, tidak mencela makanan yang dihidangkan oleh ayah dan bunda, menghabiskan makanan yang diambil yang dimasukkan ke dalam piring atau tempat makan kita, merapikan meja makan, merapikan tempat tidur juga bisa ya. Kemudian membantu ibu mencuci piring juga itu bisa termasuk rasa bersyukur kita kepada Allah ya dan teteh. Nah, cara bersyukur yang lainnya yaitu dengan menyayangi sesama makhluk hidup. Misalnya seperti gambar di bawah ini nih. Ada gambar siapa ya? Wah, itu sepertinya Nina. Nina sedang merawat tanaman. Nah, Adan Teteh sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita pun bisa dengan cara merawat tanaman di sekitar kita. Ya, misalnya di halaman rumah kita, ya atau halaman rumah tetangga kita. Setidaknya kalau misalkan kita tidak menyiram tanamannya, ya jangan dicabut-cabut ya bunganya, jangan dipetik-petik gitu. Nah, apalagi nih cara bersyukur yang lainnya, yaitu memelihara hewan peliharaan dengan baik. Misalnya ada yang punya kolam ikan, ada ikannya. Nah, ikannya harus dikasih makan ya, diberi makan. Atau yang memelihara kucing, kucingnya juga diberi makan. Kemudian menolong teman yang kesulitan, misalnya ada teman yang jatuh. Nah, jangan ditertawakan ya, ada teteh, tapi dibantu, ditolong, dibangunkan, ditanya ada yang sakit tidak. Kalau ada yang sakit, boleh diantar ke diobatin ya, boleh ke rumah kita, ke rumahnya. Atau kalau sedang di sekolah,
ya diantar menemui guru supaya diberi pertolongan, diberi obat. Gitu ya Ada Teteh. Oke, Ada Teteh. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, tapi ada beberapa tugas nih. Yang pertama tadi ya, halaman 29, yaitu membuat cerita urutan peristiwa berdasarkan gambar. Nah, ditulisnya itu boleh di buku Erlangganya saja, di buku paketnya ya maksudnya. Nah, kalau misalkan Bu tidak cukup bagaimana? Nah, boleh ditulis di buku tugas atau di kertas lalu ditempelkan di buku paket Erlangganya. Nah, kalau misalkan cukup ya tidak apa-apa di buku paket Erlangganya saja. Kemudian ada tugas yang mana lagi nih? Yang membuat cerita dari satu gambar yang di dalamnya ada ciri-ciri makhluk hidup dan rasa bersyukur AA dan Teteh terhadap anugerah Allah untuk kita. Ada di halaman 33 ya. Pilih satu gambar aja dari 3 gambar. Oke, kemudian dan di sana ayo berlatih halaman 32 bagian nomor 3 A-nya saja, nomor 4 bagian E-nya saja. Ada lagi halaman 36 nomor 3, nomor 4 tapi bagian B-nya saja, dan nomor 5. Terima kasih bagi Aa dan Tante yang hari ini ikut belajar bersama Ibu Isnur. Ya, nanti kita ketemu lagi di pembelajaran 5 dan 6 berikutnya. Ya, pesan dari Ibu, Aa dan Tete tetap semangat dalam belajar meskipun kita belajarnya daring atau dari rumah. Ya, nah jangan lupa juga sholat 5 waktu, membantu orang tua, mengaji, menyayangi sesama makhluk hidup sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa kembali Ada Teteh. Wassalam.